tak lagi mencintai dunia. Dunia fana akan binasa dengan segala keindahannya. Hanya Engkau bahagiaku, kemuliaan kehormatanku, harta surgawi ku miliki, tiada ternilai nan abadi. Bapa, aku cinta padamu, setulus hati ku menghormatimu. Hanya Engkau yang ku muliakan dalam seluruh kehidupan. Selalu lakukan kehendak-Mu, penuhi semua rencana kekalmu, menjadi kesukaan Bapa sampai selamanya di surga. Mari kita persiapkan keberadaan kita. Mari fokuskan hati pikiran kita. Mari kita sama-sama dibenarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya Engkau Tuhan alasanku hidup. Hanya Engkau tujuanku ya Bapa. Biarlah setiap tarikan nafasku untuk-Mu, detak jantungku, denyut nadiku, serahkan semua untuk menjadi milik-Mu ya Bapa. Setiap tarikan nafasku untuk-Mu Tuhan, setiap detak jantungku bagi-Mu, setiap denyutan nadiku untuk-Mu Tuhan, semua milik-Mu. Setiap tarikan nafasku untuk-Mu Tuhan, setiap detak jantungku setiap denyutan nadiku untuk-Mu Tuhan, semua milik-Mu. Tuhan alasanku hidup, hanya Kau tujuanku. Apapun yang ku lakukan,
Allah, naikkan pujian ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan ketulusan hati. Setiap tarikan napasku untukmu Tuhan. Setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan. Setiap detak jantungku bagimu. Setiap denyutan nadiku untukmu Tuhan. Semua milikmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Senangkan Tuhan dalam segala perkara. Senangkanmu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan. Kita angkat pujian ini dari Allah. Setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan. Setiap detak jantungku bagimu. Setiap denyutan nadiku untukmu Tuhan. Semua milikmu. Kita ulang pujian ini setiap tarikan nafas. Setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan. Setiap detak jantungku bagimu. Setiap denyutan nadiku untukmu Tuhan. Semua milikmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkanmu, senangkanmu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan, dimanapun ku berada. Dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan. Tuhan, sungguh berat pujian yang kami naikkan ke hadapan-Mu pada saat hari ini Tuhan. Kami tahu dan kami sadar kami belum bisa memenuhi semua ini. Tuhan, tolong kami
untuk kami dapat melakukan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Dan seharusnya kami lakukan semua ini hanya untuk menyenangkan Engkau saja. Sebab jika bukan karena Engkau Bapa, kami tidak tahu kehidupan kami ini. Tapi oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib, kami menjadi orang yang berpengharapan, menjadi orang yang berarti di dalam kehidupan kami ini. Seharusnya kami hidup ini Tuhan, tujuan kami hanya Engkau dan Engkau saja. Tolong Bapa kami dan sadarkan kami hidup hanya untuk Engkau, hanya untuk menyenangkan Engkau saja Tuhan. Biarlah pujian ini sebagai doa kami, mengingatkan kami dan menyadarkan kami setiap detik, setiap denyutan nadi kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Ora seke nama tokona ya ralamasal. Setiap tarikan nafasku untuk-Mu Tuhan, setiap detak jantungku bagi-Mu, setiap denyutan nadiku untuk-Mu Tuhan. Semua milik-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Senangkan Tuhan dalam segala perkara, menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan. Bapa, berbicaralah bagi kami pada saat hari ini Bapa. Mengajarkan kami, menasehati kami, menegur kami, supaya kami benar-benar tidak kecewa dan tidak menyesal kelak kami di hadapan tahta pengadilan-Mu. Sebab hidup ini singkat, dan kami tahu kami hidup dan kami pasti mati. Tolong sadarkan kami, ingatkan kami Bapa. Kami sambut kebenaran-Mu, nasihat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Salam. Memang pujian-pujian yang kita naikkan di kalangan gereja GSKI ya, dan khususnya GSKI Bukit Raya yang selalu membawakan pujian-pujian ini, dan sangat diharapkan sekali tidak cuma hanya kita melantunkan ya, menaikkan pujian ini,
tanpa kita benar-benar melakukannya, mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Standar ini memang berat, sulit Bapak Ibu. Tapi inilah pilihan. Inilah kebenaran yang sesungguhnya dan benar-benar benar Bapak Ibu. Mau tidak mau, kita harus melakukannya dan mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Yaitu hanya Tuhan dan Tuhan Yesus maksudnya. Tujuan hidup kita. Tidak ada yang lain. Kita hidup diciptakan hanya untuk Dia, hanya menyenangkan Dia dalam setiap hidup kita. Tapi sangat menyedihkan Bapak Ibu, sangat memprihatinkan keadaan orang-orang yang mengatakan bahwa aku pengikut Yesus, aku orang Kristen, tapi tidak tahu tujuan hidupnya, tidak tahu menjadi orang Kristen itu apa yang harus kita lakukan. Apakah hanya sekedar kita hari Minggu datang ke gereja? Tidak cukup Bapak Ibu. Dan hari ini kita harus menyadari sesadar-sadarnya kita menjadi orang Kristen itu harus punya tujuan. Hanya Tuhan Yesus tujuan hidup kita. Di dalam doa saya tadi ditaruhkan bahwa kita jangan sampai menyesal nanti. Jangan sampai kita menyesal. Kita hidup pasti mati Bapak Ibu. Nah saudara, mati, diambil, dipanggil. Saya nggak berani mengatakan dipanggil ke rumah Bapak ya. Karena standarnya Bapak Ibu, orang Kristen, itu standarnya melakukan kehendaknya Bapak Ibu. Memenuhi rencananya. Di dalam kehidupan kita selama ada di dunia ini, kita hidup ini. Kita tercipta di dunia ini. Melakukan kehendaknya. Memenuhi rencananya dalam kehidupan kita. Apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Apa kehendaknya dalam kehidupan kita? Kita ingat Tuhan turun ke dunia untuk mengembalikan kerancangannya yang semula. Supaya kita serupa, sempurna seperti Bapa. Ini tujuan Tuhan turun ke dunia Bapak Ibu. Untuk mengembalikan kerancangan yang semula. Untuk serupa, sempurna seperti Bapa. Apa itu serupa? Dia turun ke dunia meneladani apa yang dia jalani, apa yang dia lakukan selama dia ada di dunia. Saya percaya Bapak Ibu gak perlu dijelaskan hari ini. Dia turun ke dunia, apa yang dia lakukan. Apa yang dia alami. Yang harus kita contohi, yang harus kita jalani sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah kalau saudara dan saya tidak melakukannya, tidak mengalami dan menjalani apa yang Tuhan sudah teladani dalam kehidupan ini. Saudara bukan orang percaya kepada Tuhan.
Tidak cuma saudara cukup bangga atau puas menjadi orang Kristen, aku selamat. Terlalu murah Bapak Ibu. Terlalu mudah. Menjadi orang Kristen itu mahal. Firman Tuhan mengatakan kita bukan anak gampang. Kita mahal. Kita ditebus, memang kita sudah ditebus. Dosa kita turunan dari Adam dan Hawa itu udah ditebus itu. Tapi karakter kita itu yang kita jalani hari ini. Itu yang menjadi serupa seperti Yesus. Supaya karakter kita sama seperti Yesus. Karakter kita masih ada karena ada kodrat dosa dari Adam dan Hawa, Bapak Ibu. Memang dosa Adam dan Hawa kita sudah ditebus. Melewati penderitaannya di kayu salib. Itu dosa kita sudah ditebus. Tapi karakter kita Bapak Ibu yang kita harus lakukan selama kita hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, sampai di sini. Halo? Karakter itu ada masih, kodrat dosa itu masih ada dalam kehidupan kita. Itu yang kita harus lakukan. Berjuang untuk melakukan itu, untuk menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita serupa, itulah rancangan yang semula itu. Kita harus serupa, sempurna seperti Bapa. Amin. Tidak cukup 1 hari Bapak Ibu. Umur kita itu di Alkitab bilang 70 tahun. Itu masa sekolah kehidupan kita. Untuk kita berjuang, untuk kita serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Untuk serupa dulu, sempurna, waduh lebih berat lagi Bapak Ibu. Sampai kita nanti mati menutup mata. Kita tetap harus berjuang, belum serupa. Kita melakukan ini sampai kita dipanggil Tuhan. Apakah kita sudah melakukan ini sesuai standarnya Tuhan? Saya sering mendengar ya, orang-orang Kristen, bahkan ini orang yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan. Apalagi yang tidak, Bapak Ibu, hanya sekedar Kristen-Kristen aja gitu. Ibaratnya Kristen KTP. Ini orang yang sudah mendengar kebenaran yang disampaikan ini. Dia mendapatkan masalah gitu, proses dalam hidupnya. Dia tidak tahan menghadapi proses ini. Dengan gampang dia mengatakan, lebih baik aku mati Tuhan, ambil saja aku. Masalahnya Bapak Ibu udah siap gak dipanggil? Udah memenuhi standarnya Tuhan gak? Firman Tuhan mengatakan kalau kita tidak melakukan kehendaknya, kalau dan terusnya menyelesaikan pekerjaannya dan memenuhi rencananya di dalam kehidupan kita selama kita ada di dunia ini, kita mati. Tuhan tidak kenal kita Bapak Ibu. Tuhan mengenal kita kalau kita melakukan kehendaknya. Barang siapa tidak melakukan kehendaknya, Tuhan bilang aku tidak kenal kau. Jelas kebenaran itu Bapak Ibu. Jelas, jangan salah hari ini. Bapak Ibu jangan disesatkan. Kebenaran di tempat ini, maaf, tidak ada untuk menyenangkan hati telinga saudara. Tapi kebenaran di tempat ini harus menyampaikan kebenaran dan benar-benar benar. Memang sakit Bapak Ibu, gak enak didengar. Tapi itu anugerah bagi saya dan saudara. Saya katakan Bapak Ibu, setelah saya mengerti kebenaran ini, setelah Tuhan singkapkan kepada saya kebenaran ini Bapak Ibu, saya bilang sama Tuhan,
Dan saya sadar, siapakah aku ini Tuhan? Jika Engkau membukakan rahasia ini pada saya. Dan setelah saya mengerti ini dan saya diberikan kebenaran ini Bapak Ibu. Dari tahun 2016. Dan ini yang selalu saya sampaikan, titik pertobatan saya. Artinya yang saya bilang tahun 2016 ini, saya bilang sama hamba-hamba Tuhan di tempat ini, 2016 ini tahun Yobel, tahun pembebasan bagi saya. Ini tahun pembebasan, ini tahun ya, tahun Yobelnya saya. Ayo Bapak Ibu cari tahun pembebasan saudara. Dari ikatan-ikatan dosa. Dari paradigma kita yang selama ini tidak dibukakan. Saya tanya Tuhan, kok saya bisa ya Tuhan dibukakan ini? Tuhan kasih ingatkan. Ini tidak harus ya Bapak Ibu, tapi ini bagi saya, enggak tahu bagi Bapak Ibu ya. Jangan menjadi doktrin ini ya Bapak Ibu ya. Ya jangan salah nanti dikatakan saya mendoktrin Bapak Ibu ya. Ini menurut saya ya. Tapi benar itu menurut saya. Terserah Bapak Ibu untuk memahami ini ya. Saya katakan kenapa saya kok dapat pengertian ini. Anugerah bagi saya. Sebab tidak semua orang dapat mengerti ini dan mempraktekannya dalam kehidupan ini. Walaupun saya sampai hari ini masih berjuang untuk melakukan itu Bapak Ibu. Belum sempurna. Sebab tidak mudah melakukan apa yang Tuhan firmankan yang benar ini kepada saya. Saya ingat awal pertobatan saya. Yang tadinya saya pikir sebelum saya mengerti kebenaran ini, bahwa ikut Tuhan itu enak gitu. Ikut Tuhan Yesus itu pasti diberkati. Pertamanya ikut Tuhan Yesus itu ada motivasi gitu loh. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Setelah melihat Tuhan Yesus menderita, gagal fokus, undur. Sama dengan kita hari ini, sama dengan saya Bapak Ibu. Setelah saya ikut Tuhan Yesus tidak sesuai dengan apa yang saya cita-citakan, saya harapkan. Ikut Tuhan Yesus memang awalnya tanda itu ya. Seperti firman Tuhan, tanda Tuhan Yesus itu bahwa dia Allah yang hidup, anak Allah. Dia dikasih tanda mujizat Tuhan. Air berubah jadi anggur. Yang sakit disembuhkan, yang buta dicelikan. Itu awal, itu tanda. Saya alami juga tanda-tanda itu Bapak Ibu. Tapi setelah berapa tahun saya mengikuti Tuhan itu, masalah bertubi-tubi saya hadapi. Loh, kok jadi begini Tuhan? Waktu diberkati Tuhan, waktu mujizat Tuhan terjadi, wah luar biasa ya ikut Tuhan Yesus. Setelah diuji, diproses, artinya disekolahkan Bapak Ibu. Ya. Jadikanlah segala bangsa murid. Saya tidak mengerti pada waktu itu ayat ini, tidak mengerti Bapak Ibu. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga memesan kepada murid-muridnya, dia berkata jadikanlah segala murid. Saya nggak paham. Pikir saya dulu menjadi murid itu sekolah teologi gitu.
Ya, enggak paham. Yang namanya proses itu adalah sekolah kehidupan. Artinya mengalami, harus mengikuti seperti Yesus alami. Enggak paham, enggak mengerti. Saya alami itu proses demi proses. Aduh, hampir-hampir saya undur. Hampir-hampir saya undur. Tapi waktu itu saya mendengar kebenaran firman Tuhan. Dulu ada bapak rohani saya. Dia sampaikan kebenaran itu. Ini ibu dibaptis api, kayak gitu. Baptisan api. Apa sih baptisan api? Penderitaan gitu ya. Oh gitu, habis baptisan Roh Kudus, baptisan air, dibaptis dengan Roh Kudus, habis itu dibaptis dengan api. Oh itu penderitaan ibu. Ini jalan-jalan mengikuti Tuhan, mulai paham, mulai bertahan Bapak Ibu. Ya, itu proses. Terus saya mengalami lagi penderitaan. Saya pikir udah selesai itu penderitaan, ya cukup. Saya sudah lakukan nih. Baptisan api sudah selesai menurut saya. Tapi diproses lagi lebih parah. Waduh, tidak ada henti-hentinya, bertubi-tubi gitu. Tapi Tuhan itu luar biasa, beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia kembali mengajarkan saya menjadi orang Kristen, Esther. Harus dimuridkan. Amin. Kita jadi murid. Menjadi orang Kristen itu harus menjadi murid. Yaitu yang diajarkan menjadi murid Tuhan Yesus bukan hanya teori. Tapi harus melewati sekolah kehidupan. Artinya proses dalam kehidupan kita yang saya sampaikan, saksikan. Yang saya alami Bapak Ibu. Wah, waktu itu saya ingat. Saya dipermalukan. Saya tidak dibully. Saya dibully oleh teman-teman saya. Setelah saya ikut Tuhan. Dikatakan sok suci lah. Karena apa Bapak Ibu? Tuhan katakan, karena kamu sombong, angkuh. Makanya kamu diproses melewati orang-orang. Amin. Kamu diproses melewati siapa? Orang dekat kita. Besi menajamkan besi. Itu cara Tuhan untuk membentuk kita. Supaya kita serupa seperti Kristus. Amin. Artinya bertahap. Bertahap sekolahnya. Seperti kita sekolah, ada yang dari TK, SD kelas 1 sampai kelas 6, SMP, SMA sampai ke perkuliahan gitu. Terus sekolah. Prosesnya lebih berat. Ya namanya kalau sudah tingkatan kelas 2, kelas 3 SD pasti pelajarannya beda dengan waktu saudara sekolah TK. Kalau sekolah TK itu nyanyi-nyanyi sudah selesai pulang. Diajarkan bagaimana makanan 4 sehat 5 sempurna, ya kan? Seperti itu. Nah kalau ke SD mulai berhitung, mulai membaca. Ingat gak kita masa kecil kita? Membaca itu sulit. Saya benar-benar dulu mama saya itu sulit ngajar. Padahal mama saya itu guru, ya, kepala sekolah. Di antara anak-anaknya, saya yang paling sulit Bapak Ibu. Kalau bahasa saya yang sering kata ongol, saya paling bodoh. Benar, saya itu paling bodoh di antara saudara-saudara saya. Sulit mama saya itu sampai ngajar saya itu gak bisa-bisa. Sampai didukunin, Bapak Ibu ingat saya. Didukunin mama saya, karena kan dulu orang tua kita itu dikit-dikit dukun, sakit dukun. Sampai anaknya bungul di sekolah, didukunin juga. Gak dapat jodoh juga, sulit dapat jodoh. Dimandikan dengan 7 rupa. Lalu saya ingat itu dulu.
Saya semua alami itu Bapak Ibu. Makanya saya katakan tadi awal khotbah saya, Tuhan, ewe aku Tuhan, siapa aku ini Tuhan? Kalau hari ini aku dibukakan hikmat seperti ini Bapak Ibu, yang tadinya bungul, itu yang membuat saya sama Tuhan, saya berhutang kepada Tuhan. Amin. Saya berhutang dengan Tuhan, saya balas dengan saya menyenangkan hatinya Bapak Ibu. Setiap perkataan saya, perbuatan saya, walaupun melewati proses ya, belum sempurna Bapak Ibu. Kalau dibandingkan dengan saya yang dulu, waduh Bapak Ibu, mengerikan kelakuan saya. Sombongnya, angkuhnya, gak mau mengalah. Tapi saya dibentuk seperti ini Bapak Ibu. Siapakah saya? Mujizat bagi saya Bapak Ibu. Bukan yang sakit disembuhkan, itu mah kecil. Tapi mujizat bagi kita adalah kalau karakter kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang terpenting Bapak Ibu, untuk kita bawa nanti menghadap tahta pengadilannya. Amin. Kalau kita menjadi serupa, sempurna seperti Bapa. Ini yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu. Ini tujuan kekristenan kita. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu saudara, saudari yang dikasihi Tuhan. Saudara hari ini menghadapi prosesnya Tuhan. Sekolah kehidupan. Saudara harus jalani dengan baik. Amin. Ada firman Tuhan yang mengatakan barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Amin. Firman Tuhan berkata, carilah perkara-perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi ini. Cari perkara-perkara yang di atas. Kita di dunia ini Bapak Ibu hanya menumpang. Kalau umur kita, kalau di Alkitab bilang itu 70 tahun. Kalau lebih puji Tuhan. Tapi kalau lebih sakit-sakitan lebih baik matei. Matei pun kalau tidak melakukan kehendaknya lebih parah. Parah, kemana tujuan kita? Dua, neraka atau surga. Dua pilihan. Makanya selama kita ada di dunia, persiapkan diri kita. Enggak ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa nikmati hidupmu di dunia ini sepuas-puasnya. Enggak ada. Ada atau enggak ada? Enggak ada kata gue. Memang kita makan minum. Makanya firman Tuhan bilang apa yang kau makan, apa yang kau minum, lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi sekarang tuh beda Bapak Ibu. Wah ini makanan-makanan bermacam-macam. Ada makanan Korea lah. Makanan apa? Jepang. Waduh itu saya lihat. Maaf selama saya di Jakarta di mall lihat orang-orang itu. Gila. Gila. Mengejar kuliner namanya. Kalau berkelebihan, sebab itu berikanlah kami makanan kami yang secukup. Cukup. Tidak untuk memuaskan hawa nafsu.
keinginan-keinginan daging. Tanggalkan itu kata firman Tuhan. Amin. Cukup. Ada pakaian, ada makan, ada pakaian, cukup. Cukup. Tapi kita manusia tuh inginnya memuaskan keinginan daging kita. Melampiaskan hawa nafsu kita. Itu yang dikatakan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Cukup. Memang sulit mencari yang cukup. Mencari ketepatan itu sulit, itu harus belajar terus. Belajar. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Bertanya dengan Tuhan. Tuhan, apakah yang kulakukan hari ini tuh berkenan di hadapan-Mu Tuhan? Apa yang kulakukan, pikirkan, perkatakan, yang kumakan, yang kuminum, apakah berkenan di hadapan-Mu? Inilah kehidupan kita Bapak Ibu. Ini yang Tuhan kehendaki, yaitu menyenangkan hatinya dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari lepas hari. Ini yang kita lakukan. Bukan berarti, jadi dia begawi kayak itu Bu, munduk terus. Enggak begitu maksudnya Bapak Ibu. Sebagai bapak rumah tangga, bekerja buat kehidupan anak-anak, istri, kerja. Tapi jangan memuaskan. Melihat tetangga punya mobil baru, wah aku juga lakukan gimana. Nah ini yang paham maksudnya. Saya tuh punya mobil Avanza ini Bapak Ibu tahun 2015. Sudah berapa tahun itu? Katanya kalau mobil lebih dari 5 tahun boleh ganti. Karena sudah pasti beda gitu. Tapi saya suka mobil ini tidak pernah rewel. Dia nyaman bagi saya dan pajaknya murah, saya nggak mikir gitu ya. Dan enak bagi saya tidak lihat modelnya atau gimana. Kecuali saya bilang, saya tidak pernah minta Tuhan gantikan mobil ini. Tidak pernah saya minta, takut sama Tuhan. Padahal udah lewat tahun. Tapi menurut saya mobil ini nyaman. Ngapain saya minta? Bisa Tuhan kasih. Tuhan pasti kasih, Bapak Ibu, Tuhan pasti kasih. Tapi saya tidak munafik gitu, kalau Tuhan lihat memang Esther itu mobilnya ganti. Ya Tuhan pasti buka jalan bagi saya, amin. Amin. Tapi bukan saya bertalu-talu dengan usaha yang tidak sesuai dengan Tuhan inginkan. Dan saya lupa dengan Tuhan. Lupa apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya. Tujuan hidup saya menjadi orang Kristen saya lupa. Karena kesibukan dengan hal-hal yang seperti itu. Banyak orang hari ini seperti itu Bapak Ibu. Dia tidak tahu tujuan utamanya itu dulu. Apa kita hidup ini? Tujuan kita hidup. Tujuan kita ikut Tuhan itu. Apa tujuan utama kita? Itu dulu. Makanya ada firman Tuhan mengatakan carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Waduh kalau lihat firman Tuhan itu Bapak Ibu. Seperti pujian kita tadi. Setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan. Benarkah kita bisa lakukan ini? Tapi itu standar kita ikut Tuhan. Sampai kita kerja, haleluya Tuhan, hadirat Tuhan. Amin. Setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan. Bukan berarti kurang ajar kau lah. Dia Anda, bukan itu. Setiap tarikan nafas, apapun yang diperhadapkan dalam kehidupan saudara. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati Tuhan. Karena itu tujuan hidup kita.
standar kita ikut Tuhan. Bayangkan setiap napas kita. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Memang sulit, berat. Saya waktu duduk di sini diingatkan sama Tuhan. Setelah pujian ini dilantunkan tadi. Waduh Tuhan, tidak sanggup orang lakukan ini. Tidak sanggup kalau standar seperti ini ikut Tuhan. Karena saya lihat semua orang gak mungkin melakukan itu. Tidak ada. Mungkin di antara kalian di tempat ini. Mending kalau ada 1, 2 yang lakukan seperti standarnya Tuhan ini. Tapi tidak ada pilihan Bapak Ibu, itu yang Dia kehendaki. Sampai saya bilang gini, Tuhan tuh kasih, iya ya, yang berumah tangga itu paling sulit loh. Apalagi kalau tidak sepaham. Tidak sepaham, tidak mengerti firman Tuhan. Ada seminarnya Pak Eras itu duet dan duel. Kalau enggak sepaham jadi duel terus, kelahi terus. Enggak cocok. Makanya firman Tuhan mengatakan carilah yang jodohmu anak-anak muda. Kalau kalian mau sungguh-sungguh cari yang sepadan. Amin. Cari yang sepadan. Sebab itu sulit. Makanya Rasul Paulus enggak mau kawin dia. Karena kalau yang satu mengikuti standarnya Tuhan, yang satu enggak. Duel. Amin. Duel. Yang enggak kawin juga. Sulit. Ada aja tantangannya. Karena dia merasa tidak ada gangguan. Ada kelemahannya Bapak Ibu, saya itu memantau. Saya itu melihat di lapangan, oh dia kawin tuh dia sepadan. Nggak bisa duet dia. Duel. Tapi yang bujang pun yang nggak kawin, mau melakukan sungguh-sungguh tuh ada. Keinginan dagingnya, khawatirnya. Sulit. Tapi kata Tuhan berjuanglah. Amin. Berjuanglah. Tanpa nekat tidak bisa ikut Tuhan ini. Tidak bisa ikut standarnya Tuhan ini. Berat. Harga yang dibayar itu nyawa Bapak Ibu. Nyawa. Standar ikut Tuhan itu. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak bagiku. Jelas. Barang siapa tidak membenci sanak saudaranya, dia tidak layak bagiku. Maksudnya apa? Bukan membenci secara ini ya. Artinya kalau Tuhan itu tidak mau sekiankan. Karena Tuhan sudah berfirman, cari dulu kerajaan surga, maka segala sesuatu akan kutambahkan bagimu. Percayalah. Kalau kau tidak percaya, barang siapa percaya dia diselamatkan. Barang siapa tidak percaya dia akan dihukum. Manusia ini pengennya dihukum. Karena gak percaya Tuhan ngomong. Sulit. Tidak percaya. Buat apa saudara menjadi orang Kristen, percaya Yesus, tapi tidak percaya apa yang Dia firmankan? Buat apa saudara? Lebih baik jangan mengikuti Tuhan Yesus daripada saudara tidak percaya kepada apa yang Dia firmankan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Mana mungkin
kata saya, kuduslah kamu sebab aku kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Itu standarnya Bapak Ibu. Tuhan Pak kalau ngomong, Tuhan tidak pernah bohong. Makanya saya katakan tadi awal khotbah ini, saya bilang Tuhan siapa aku ini? Artinya kok aku bisa sampai hari ini Tuhan? Engkau Allah yang hidup, beri kemuliaan bagi Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berdusta. Firman-Mu ya dan amin. Bukan dari aku punya rumah kecil menjadi rumah yang besar. Itu tidak ada artinya Bapak Ibu. Tadi punya mobil 1 jadi 10. Bukan itu Bapak Ibu. Dan saya katakan siapa aku ini Tuhan? Siapa aku ini? Jika aku bisa melewati hari demi hari untuk melakukan kehendak-Mu. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Engkau berfirman, setiap tarikan napasku untuk-Mu Tuhan, setiap detak jantungku bagi-Mu, setiap denyutan nadiku untuk-Mu Tuhan, semua milik-Mu. Itu Bapak Ibu, setiap detik bisa pujian ini. Saya percaya Bapak kita yang karang ini, Bapak Ketua Sinode kita, tidak mungkin asal-asalan dia mengarang lagu ini. Ini standarnya saya bilang. Kalau kita bernaung di satu sinode GSKI, ini standarnya. Karena ini yang diharapkan oleh Tuhan melakukan kehendaknya ini. Bukan main-main. Sinode ini enggak main-main. Saya pernah mendengar beliau berkata, sinode ini Tuhan milik-Mu. Kalau milik Tuhan, ikut standarnya Tuhan. Ikut apa yang Dia ajarkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sinode ini bukan murah-murahan. Saya bukan mau minta puji dari beliau. Enggak. Enggak ada pujian dari manusia. Tapi saya bersyukur ada di sini mengenal kebenaran ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tinggal kita melakukan atau tidak Bapak Ibu. Tapi setelah kita mau melakukan firman Tuhan iya dan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta. Percayalah Bapak Ibu. Kalau kau percaya kau akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya akan dihukum. Ingat ini. Jangan main-main, jangan sombong. Dan kamu menyesal nanti di tahta pengadilan. Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal kau. Karena kau tidak melakukan apa yang Dia kehendaki. Amin. Maaf, gereja ini tidak akan pernah menyenangkan telinga Bapak Ibu. Tapi gereja ini ingin menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Amin. Dan saya tidak dipersalahkan nanti di hadapan tahta pengadilannya Tuhan. Saya sebagai gembala di tempat ini, terus saya mengumandangkan kebenaran ini. Dan saya tidak mau menyenangkan hati manusia. Rasul Paulus bilang, dia menyampaikan kebenaran tidak hanya untuk menyenangkan hati manusia, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan melakukannya hari, detik, menit, hari lepas hari. Berjuang. Kalau melakukan kesalahan sedikit, hati saya tidak damai Bapak Ibu.
Saya mau angkat pujian ini. Kalau saya gak ingat, maklum kadangkala. Seperti Bapa, tolong agar ku bisa tidak mencintai dunia. Ini sebagai doa kita. Bapa, tolong agar aku bisa tak lagi mencintai dunia. Dunia fana akan binasa dengan segala keindahannya. Hanya Engkau bahagiaku, kemuliaan kehormatanku, harta surgawi ku miliki, tiada ternilai nan abadi. Bapa, aku cinta padamu, setulus hati ku menghormatimu. Hanya Engkau yang ku muliakan dalam seluruh kehidupan. Selalu lakukan kehendak-Mu, penuhi semua rencana kekal-Mu, menjadi kesukaan Bapa sampai selamanya di surga. Bapa, aku cinta padamu, setulus hati ku menghormatimu. Hanya Engkau yang ku muliakan dalam seluruh kehidupan. Selalu lakukan kehendak-Mu, penuhi semua rencana kekal-Mu, menjadi kesukaan Bapa sampai selamanya di surga. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama. Tolong agar ku bisa, biar sebagai doamu dengan sungguh-sungguh tak lagi mencintai dunia. Kau yang sungguh-sungguh Tuhan akan dengar dan Tuhan akan mampukan engkau. Pada akan binasa. Haleluya. Dengan segala keindahannya, hanya Engkau bahagiaku. Amin. Kemuliaan kehormatanku, harta surgawi ku miliki, tiada ternilai nan abadi. Katakan, Bapa, aku cinta padamu. Amin. Setulus hatiku menghormatimu. Hanya Engkau yang
padamu. Haleluya. Setulus hati ku menghormatimu. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Hanya Engkau yang ku muliakan dalam seluruh kehidupan. Amin. Selalu lakukan kehendak-Mu, penuhi semua rencana kekal-Mu, menjadi kesukaan Bapa sampai selamanya di surga. Katakan Bapa, Bapa, aku cinta. Angkat kedua tanganmu, katakan Bapa, aku cinta padamu. Amin. Amin. Hanya Engkau yang ku muliakan. Amin. Dalam seluruh kehidupan, selalu lakukan kehendak-Mu, penuhi semua rencana kekal-Mu, menjadi kesukaan Bapa sampai selamanya di surga. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu. Kau berdoa di hadapan-Mu, Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak sanggup, Bapak Ibu. Kita tidak mampu mencintai Dia dengan setulus hati kita. Saya berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki ini, supaya kita tidak ditolak oleh Tuhan kelak kita menghadap tahta pengadilan-Nya. Tuhan temui kita. Tuhan katakan, aku berkenan kepadamu. Minta kepada Tuhan, Bapak Ibu. Allah kita Allah yang hidup. Allah kita bukan Allah yang mati. Indara sekera watokona ya masyaallah. Tetap Bapak Ibu tetap berdoa. Saya angkat pujian ini. Cinta padamu, setulus hatiku menghormatimu. Hanya Engkau yang kumuliakan dalam seluruh kehidupan. Kehendak-Mu, penuhi semua rencana kekal-Mu, menjadi kesukaan Bapa sampai selamanya di surga. Mari angkat pujian ini, katakan Bapa, Bapa, aku cinta padamu, setulus hatiku menghormatimu. Hanya Engkau yang ku muliakan dalam seluruh kehidupan.
terus. Amin. 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 Oh haleluya Tuhan. Menjadi kesukaan Bapa sampai selamanya. Saya mengundang singer naik ke depan. Katakan Bapa, Bapa aku cinta padamu, setulus hati ku menghormatimu. Amin. Engkau yang kumuliakan dalam seluruh kehidupan. Selalu lakukan kehendak-Mu, penuhi semua rencana kekal-Mu, menjadi kesukaan Bapa Amin. sampai selamanya di surga. Saudara, sebentar lagi kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus turun ke dunia, menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Dan kita tetap terus berjuang untuk kita serupa, sempurna seperti Bapa. Tanpa penderitaannya, tanpa pengorbanannya di kayu salib, kita tidak tahu nasib kita, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu hormati. Setiap bulan kita memperingati tubuh dan darah Kristus. Seperti pujian kita tadi mengatakan, Bapa aku cinta padamu dengan setulus hati. Aku menghormatimu Bapa. Bapak Ibu, jangan kita main-main. Jangan kita meremehkan apa yang Dia sudah lakukan perbuat bagi kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, setiap ketidaksetiaan kami kepadamu Tuhan. Ampuni kami tidak mencintai-Mu dengan tulus. Kami tidak menghormati Engkau dalam setiap perbuatan kami, dalam setiap hidup kami. Tapi pada saat hari ini Bapa, Engkau mengingatkan kami, Engkau menegur kami, Engkau mengasihi kami. Walaupun kami tidak setia, Engkau tetap setia kepada kami ya Bapa. Dan terus memberikan kesempatan demi kesempatan untuk kami sadar bahwa pengorbanan-Mu di kayu salib berharga, sangat mulia. Tidak ada Allah seperti Engkau Bapa. Dan kami sadar siapakah kami ini Bapa. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu berdoa di hadapan Tuhan. Sementara kita berdoa, nanti kita angkat pujian. Singer, song leader angkat pujian. Bapa, tolong agar ku bisa. Saya mengundang yang bertugas untuk maju ke depan. Dunia mana akan binasa. Yang bertugas dengan segala Ibu Riri dan keindahannya. Pak Roland. Hanya Engkau kehiaku, kemuliaan
kehormatanku. Harta surgawi ku miliki, tiada ternilai dan aman. Bapa, ku cinta padamu, setulus hatiku menghormatimu. Hanya Engkau yang ku muliakan dalam seluruh kehidupan. Selalu lakukan kehendak-Mu, penuhi semua rencana kekal-Mu, menjadi kesukaan Bapa sampai selamanya di surga. Bapa, aku cinta padamu, setulus hatiku menghormatimu. Hanya Engkau yang kumuliakan dalam seluruh kehidupan. Selalu lakukan kehendak-Mu, penuhi semua rencana kekal-Mu, menjadi kesukaan Bapa sampai selamanya di surga. Bapa, aku cinta padamu. Amin Tuhan Yesus. Setulus hati Tuhan, Kau mendengar menghormati. doa kami di hadapan-Mu melewati pujian ini Bapa. Hanya Engkau yang kumuliakan dalam seluruh kehidupan. Selalu lakukan kehendak-Mu, penuhi semua rencana kekal-Mu, menjadi kesukaan Bapa sampai selamanya di surga. Haleluya Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Saudara kekasih, roti diangkat melebihi tubuh kita, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cawan diangkat melebihi tubuh kita, dengarkanlah firman Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus?
Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selalu memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk memperbaiki hidup kami. Oh haleluya Bapa. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami puji, kami sembah Kau Bapa. Haleluya, 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 Bapa. Bapa, aku cinta padamu. Setulus hatiku menghormatimu. Saya mengundang Bapak Israel untuk berdoa firman Tuhan. Seluruh kehidupan selalu lakukan kehendakmu. Penuhi segala rencana menjadi kesukaan Bapa sampai selamanya di surga. Menjadi kesukaan Bapa, kesukaan Bapa sampai selamanya di surga. Benar Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Melalui tubuh dan darah-Mu dan firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini, membangkitkan kami kembali Tuhan, bahwa kami ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak kami sendiri sebagai manusia, maupun dengan kehendak dunia ini. Tapi kami bersatu hati saat ini Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini tertanam dalam hati kami, dalam hidup kami, seperti benih yang ditabur di tanah yang subur Tuhan, supaya dapat tertanam, bertumbuh, berbuah yang baik bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Kerinduan kami melalui tubuh dan darah-Mu yang telah kami makan dan kami minum, kami menjadi satu dengan Tuhan, dan saatnya nanti kami bersatu dengan Tuhan di langit yang baru dan bumi yang baru. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, untuk Ibu Gembala kami yang sudah melaluinya kami boleh diberkati melalui firman-Mu. Kami berdoa untuk kesehatannya, untuk visi dan misinya. Semua yang Tuhan tambahkan, lebihkan lagi hikmat, marifat, pengetahuan, bahkan roh-Mu yang lebih lagi naik ke tingkat yang berikutnya. Kami akan percaya Tuhan, Ibu Gembala kami ada dalam tangan kuat kuasa Tuhan, dan Tuhan yang sepenuhnya mengatur hidupnya. Dalam apapun yang dilakukannya, Tuhan menyertai dan memberkati, memberikan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Sinode kami, Bapak Erastus Sabdono Tuhan, yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Terus pakai beliau Tuhan, menjadi berkat-Mu, menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menjangkau bukan hanya kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia, bahkan seluruh dunia ini boleh mendengarkan kebenaran yang sesungguhnya melalui kebenaran yang Tuhan sampaikan. Biarkan Tuhan kesehatannya yang semakin prima, keluarganya kami berdoa Tuhan berkati. Kami yakin dan percaya Tuhan melindungi hamba-Mu ini Tuhan. Apapun yang sedang dihadapi, masalah apapun yang Tuhan izinkan untuk beliau alami, Tuhan punya jalan keluar, dan Tuhan membuatnya bisa melewati segala sesuatunya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan berkati juga pemerintahan kami di masa-masa yang kritis ini Tuhan, di masa-masa yang semakin tidak baik menurut firman-Mu Tuhan. Bahkan kami akan menghadapi pemilu Tuhan. Kami berdoa Tuhan,
biar Tuhan menciptakan keamanan yang kondusif. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya kehendak Tuhan, siapapun pemimpin, mulai saat ini kami berdoa, siapapun yang pemimpin akan terpilih, semuanya berasal dari Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk Kalimantan Tengah, kota Palangkaraya ini. Kami bersyukur Tuhan, dan kami berdoa untuk kota di tempat Tuhan yang tempatkan kami. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota ini, dan kami akan percaya kemuliaan Tuhan terjadi di kota ini melalui kami. Tuhan, pakai kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, untuk menyampaikan berita kebenaran bagi kota Palangkaraya, bahkan Kalimantan Tengah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap kami yang telah hadir. Kami berdoa syafaat ini Tuhan, kami serahkan semuanya, karena Tuhan yang lebih tahu, karena kami hanya ingin lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tak lagi mencintai dunia, dunia fana akan binasa, dengan segala keindahannya. Hanya Engkau bahagiaku, kemuliaan kehormatanku, harta surgawi ku miliki, tiada ternilai nan abadi. Bapa, aku cinta padamu, setulus hati ku menghormatimu. Hanya Engkau yang ku muliakan dalam seluruh kehidupan. Selalu lakukan kehendak-Mu, penuhi semua rencana kekalmu, menjadi kesukaan Bapa sampai selamanya di surga.